Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya orang zaman dulu tahu ini tanggal berapa, bulan apa, bahkan tahun berapa? Padahal kan, belum ada kalender yang kita pakai sekarang. Dari mana sih ide penanggalan ini muncul? Gimana caranya angka-angka di kalender kita bisa dipakai hampir di seluruh dunia? Nah, kisah ini bakal ngajak kita menyelami perjalanan panjang dan seru tentang terbentuknya kalender yang kita pakai sehari-hari. Sebuah petualangan melintasi waktu, dari pengamatan bintang sampai perintah seorang paus. Penasaran? Mari kita mulai. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, tepatnya ke peradaban Mesir kuno. Bayangkan piramida-piramida megah, sungai Nil yang membelah gurun, dan hieroglif yang menghiasi dinding-dinding kuil. Di tengah peradaban yang begitu maju pada masanya, sistem penanggalan juga memegang peranan penting. Orang Mesir kuno sangat bergantung pada sungai Nil. Banjir tahunan sungai ini membawa kesuburan bagi tanah mereka, sehingga sangat penting bagi mereka untuk memprediksi kapan banjir akan datang. Dari pengamatan terhadap bintang Sirius yang muncul tepat sebelum matahari terbit setelah periode tidak terlihat selama 70 hari, disebut helical rising, mereka menyadari adanya siklus yang berulang. Siklus ini kemudian menjadi dasar bagi kalender mereka. Kalender Mesir kuno berbasis pada tahun sipil yang terdiri dari 365 hari, dibagi menjadi 12 bulan yang masing-masing terdiri dari 30 hari. Ditambah lagi 5 hari tambahan di akhir tahun yang didedikasikan untuk perayaan kelahiran dewa-dewi. Setiap bulan dibagi lagi menjadi 3 dekade, 10 hari. Sistem ini cukup sederhana dan praktis untuk keperluan pertanian. Namun, ada satu masalah krusial. Kalender mereka tidak memperhitungkan selisih seperempat hari dalam setahun, 365,25 hari dalam setahun tropis. Akibatnya, setiap 4 tahun, kalender mereka bergeser 1 hari dari musim yang sebenarnya. Bayangkan, perayaan panen yang seharusnya di musim panas, lama-kelamaan bisa jatuh di musim dingin. Pergeseran ini disebut siklus Sothis, yang membutuhkan waktu 1460 tahun untuk kembali ke posisi awal. Sekarang, kita melompat jauh ke barat, ke peradaban Romawi kuno yang sedang berkembang. Awalnya, kalender Romawi sangat sederhana, bahkan bisa dibilang agak kacau balau. Legenda menyebutkan bahwa Romulus, pendiri kota Roma, menciptakan kalender dengan 10 bulan, dimulai dari bulan Maret, Martius, diambil dari nama dewa perang Mars. Bulan-bulan tersebut diberi nama Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, kelima, Sextilis, keenam, September, ketujuh, Oktober, ke-8, November, ke-9, dan Desember, ke-10. Dapat dilihat dari penamaannya, setelah bulan Juni, penamaan bulan hanya berdasarkan urutan angka, yang tentunya menjadi rancu ketika jumlah bulan bertambah. Sistem ini juga memiliki jumlah hari yang berbeda-beda di setiap bulannya, dan totalnya hanya berjumlah 304 hari dalam setahun. Musim dingin dibiarkan tanpa bulan, dianggap sebagai periode tanpa aktivitas pertanian. Situasi ini berubah di masa pemerintahan Numa Pompilius, Raja kedua Roma, sekitar 715 sampai 673 sebelum Masehi. Numa dianggap sebagai sosok yang religius dan bijaksana. Ia menyadari kekurangan dalam kalender Romawi yang lama dan melakukan reformasi. Numa menambahkan 2 bulan baru di akhir tahun, yaitu Januari, Januarius, diambil dari nama dewa Janus, dewa pintu dan permulaan, dan Februari, Februarius, diambil dari ritual penyucian Februar. Dengan penambahan 2 bulan ini, jumlah bulan dalam setahun menjadi 12, mengikuti siklus bulan. Jumlah hari dalam setahun juga disesuaikan menjadi 355 hari. Namun, kalender Numa masih belum sempurna. Jumlah hari dalam setahun masih kurang dari tahun tropis. Untuk mengatasi hal ini, Numa memperkenalkan interkalasi, yaitu penambahan bulan tambahan, intercalaris atau Mercedonius, setiap 2 tahun sekali untuk menyelaraskan kalender dengan musim. Bulan tambahan ini disisipkan di antara bulan Februari dan Maret. Sistem interkalasi ini rumit dan sering disalahgunakan oleh para imam yang bertugas mengaturnya. Mereka terkadang menambahkan bulan tambahan lebih sering atau lebih jarang untuk kepentingan politik. Akibatnya, kalender Romawi semakin kacau dan tidak sinkron dengan musim. Dari sini kita bisa melihat bagaimana peradaban Mesir kuno dengan kalender berbasis sungai Nilnya memberikan pengaruh pada peradaban Romawi. Namun, kalender Romawi di awal perkembangannya masih jauh dari ideal. Reformasi yang dilakukan Numa Pompilius memang membawa perbaikan, tetapi belum menyelesaikan masalah sepenuhnya. Inilah fondasi awal yang kemudian akan disempurnakan oleh Julius Caesar dan Paus Gregorius XIII di masa mendatang.
Setelah membahas sistem penanggalan di Mesir kuno dan reformasi awal di Roma oleh Numa Pompilius, kita sekarang memasuki era yang lebih krusial, masa pemerintahan Julius Caesar. Bayangkan Roma di abad pertama sebelum Masehi, sebuah republik yang sedang bergejolak, dengan Caesar sebagai salah satu tokoh sentralnya, seorang jenderal yang brilian dan negarawan yang ambisius. Di tengah kesibukannya menaklukkan wilayah dan mengurus negara, Caesar juga menyempatkan diri untuk mereformasi kalender yang sudah sangat kacau. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalender Romawi sebelum Caesar, meskipun sudah ditambahkan 2 bulan oleh Numa, masih bermasalah dengan sistem interkalasi yang sering disalahgunakan. Para imam yang bertugas mengatur penambahan bulan tambahan terkadang melakukannya untuk alasan politik, bukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat. Akibatnya, kalender menjadi tidak sinkron dengan musim, dan masyarakat kebingungan menentukan waktu bercocok tanam atau merayakan festival. Caesar menyadari bahwa kalender yang akurat sangat penting untuk stabilitas dan efisiensi administrasi negara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan reformasi besar-besaran. Ia memanggil seorang astronom Yunani dari Alexandria bernama Sosigenes untuk membantunya. Alexandria pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan astronomi yang terkemuka. Sosigenes mengusulkan sebuah sistem penanggalan yang didasarkan pada tahun matahari, tahun tropis, yaitu waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari, yang lamanya sekitar 365,25 hari. Inilah yang menjadi dasar dari kalender Julian. Reformasi Caesar ini diresmikan pada tahun 46 sebelum Masehi. Beberapa poin penting dari kalender Julian adalah: yang pertama, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 365 hari. Yang kedua, setiap 4 tahun sekali, ditambahkan 1 hari pada bulan Februari, yang disebut tahun kabisat. Penambahan ini untuk mengakomodasi angka 0,25 hari yang disimpan setiap tahunnya. Yang ketiga, jumlah hari dalam setiap bulan juga distandarisasi. Beberapa bulan mendapat 30 hari, beberapa 31 hari, dan Februari tetap 28 hari, kecuali tahun kabisat menjadi 29 hari. Dan yang keempat, kalender diselaraskan kembali dengan musim. Untuk mengoreksi pergeseran yang sudah terjadi, tahun 46 sebelum Masehi dibuat lebih panjang dari biasanya, dengan menambahkan 2 bulan interkalasi, sehingga tahun tersebut memiliki 445 hari dan disebut tahun kebingungan, Annus Confusionis. Dengan reformasi ini, kalender Julian menjadi jauh lebih sederhana dan akurat dibandingkan kalender Romawi sebelumnya. Kalender ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, dan menjadi standar penanggalan di Eropa selama berabad-abad. Namun, kalender Julian juga belum sempurna. Perhitungan tahun matahari oleh Sosigenes masih sedikit kurang akurat. Ia memperkirakan panjang tahun matahari adalah 365,25 hari, padahal sebenarnya lebih tepatnya 365,24219 hari. Selisih sekitar 11 menit 14 detik per tahun ini memang terlihat kecil, tetapi jika diakumulasikan selama berabad-abad, akan menyebabkan pergeseran yang signifikan. Pergeseran inilah yang kemudian menjadi masalah di abad ke-16 dan memicu reformasi kalender yang dilakukan oleh Paus Gregorius XIII. Setelah kalender Julian digunakan selama lebih dari 16 abad, masalah kecil yang ada di dalamnya, yaitu selisih 11 menit 14 detik per tahun, semakin terasa. Akumulasi selisih ini menyebabkan pergeseran yang signifikan antara kalender dengan musim yang sebenarnya. Terutama dalam konteks agama Kristen, perayaan Paskah yang seharusnya dirayakan pada musim semi, semakin menjauh dari ekuinoks musim semi, sekitar tanggal 21 Maret. Pada abad ke-16, selisih antara kalender Julian dengan tahun tropis telah mencapai sekitar 10 hari. Situasi ini mendorong Paus Gregorius XIII untuk mengambil tindakan. Paus Gregorius XIII, yang menjabat dari tahun 1572 hingga 1585, merasa perlu untuk mengoreksi kalender agar perayaan Paskah kembali selaras dengan musim yang seharusnya. Maka, pada tanggal 24 Februari 1582, Paus Gregorius XIII mengeluarkan bulla kepausan Intergravissimas yang mengumumkan reformasi kalender. Reformasi ini didasarkan pada perhitungan astronomi yang lebih akurat, yang dilakukan oleh astronom Christophorus Clavius. Hasilnya adalah kalender Gregorian, yang kita gunakan hingga saat ini. Berikut beberapa poin penting dari reformasi kalender Gregorian. Koreksi tahun kabisat. Kalender Gregorian memperbaiki aturan tahun kabisat pada kalender Julian. Aturan barunya adalah: yang pertama, tahun yang habis dibagi 4 adalah tahun kabisat. Yang kedua, kecuali tahun yang habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi 400. Contohnya, tahun 1600 adalah tahun kabisat, tetapi tahun 1700, 1800,
dan 1900 bukan tahun kabisat, sedangkan tahun 2000 adalah tahun kabisat. Aturan ini mengurangi jumlah tahun kabisat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga selisih dengan tahun tropis menjadi lebih kecil. Penghapusan 10 hari. Untuk menyelaraskan kembali kalender dengan musim, 10 hari dihapus dari kalender. Setelah tanggal 4 Oktober 1582, hari berikutnya langsung menjadi tanggal 15 Oktober 1582. Bayangkan, orang-orang di Italia, Spanyol, Portugal, dan Polandia kehilangan 10 hari dalam sejarah. Reformasi ini awalnya diterapkan di negara-negara Katolik. Namun, negara-negara Protestan dan Ortodoks menolak untuk mengadopsi kalender baru ini karena dianggap sebagai produk Paus. Proses adopsi kalender Gregorian di negara-negara tersebut berlangsung secara bertahap selama beberapa abad. Negara-negara Protestan seperti Inggris dan koloninya, termasuk Amerika Serikat, baru mengadopsi kalender Gregorian pada tahun 1752. Negara-negara Ortodoks seperti Rusia baru mengadopsinya pada awal abad ke-20, setelah Revolusi Rusia. Meskipun sempat ada penolakan dan perbedaan waktu adopsi, pada akhirnya kalender Gregorian diterima secara luas di seluruh dunia dan menjadi standar internasional untuk penanggalan. Hal ini memudahkan komunikasi, perdagangan, dan berbagai aktivitas internasional lainnya. Kalender Gregorian sangat akurat, dengan selisih hanya sekitar 26 detik per tahun. Ini berarti dibutuhkan sekitar 3.300 tahun agar kalender ini bergeser satu hari dari tahun tropis. Dari perjalanan panjang ini, kita bisa melihat bagaimana sistem penanggalan telah berevolusi dari pengamatan sederhana terhadap alam hingga perhitungan astronomi yang kompleks. Dari kalender Mesir kuno yang berbasis Sungai Nil, kalender Romawi yang direformasi oleh Numa Pompilius dan Julius Caesar, hingga kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini, semuanya saling berkaitan dan membentuk sebuah rangkaian sejarah yang menarik. Kisah kalender Masehi ini bukan hanya tentang angka dan tanggal, tetapi juga tentang bagaimana manusia terus berusaha memahami alam semesta dan menciptakan sistem yang lebih baik untuk mengukur waktu. Ini adalah bukti dari kecerdasan, ketekunan, dan adaptasi manusia sepanjang sejarah. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.